Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpikir untuk bisa hidup mapan dan kaya raya, kemudian berbakti kepada orang tua. Ingat, konsep Islam tentang rezeki dan bakti itu terbalik, bukan tertukar. Mari kita simak videonya. Di zaman sekarang, banyak orang berkata, nanti kalau sudah sukses, saya akan membahagiakan orang tua. Nanti kalau penghasilan sudah besar, saya akan berbakti. Padahal, cara berpikir seperti itu seringkali justru membuat kesempatan berbakti terus tertunda. Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bakti kepada orang tua bukanlah hadiah setelah kita kaya, melainkan kewajiban yang harus dilakukan sejak kita masih memiliki kesempatan. Karena sesungguhnya, rezeki bukan alasan untuk berbakti. Justru bakti bisa menjadi salah satu sebab datangnya rezeki. Renungkanlah perjalanan hidup kita saat kita masih kecil. Orang tua tidak pernah berkata, nanti kalau ayah kaya, baru ayah kasih makan. Mereka tidak pernah berkata, kalau ibu sudah banyak uang, baru ibu merawatmu. Mereka memberi makan meski harus berutang. Mereka bekerja meski tubuh lelah. Mereka rela tidak membeli pakaian baru agar anak-anaknya bisa sekolah. Mereka menahan lapar agar anak-anaknya kenyang. Mereka tidak menunggu kaya untuk mencintai kita. Lalu, mengapa kita justru menunggu kaya untuk membalas kasih sayang mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa syarat harta. Bahkan setelah perintah menyembah Allah semata, Allah langsung memerintahkan agar berbakti kepada ibu dan ayah. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran, Surah Al-Isra ayat 23. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan, jika kamu sudah kaya, tidak juga jika kamu sudah mapan. Yang diperintahkan hanyalah berbuat baik. Berbakti tidak selalu soal uang. Kadang, yang paling dibutuhkan orang tua hanyalah waktu. Teleponlah mereka, dengarkan cerita mereka. Temani saat mereka merasa sepi, peluk mereka. Doakan mereka setiap selesai sholat, tersenyumlah di hadapan mereka. Dan bantu pekerjaan mereka semampunya. Hal-hal sederhana itu seringkali jauh lebih berharga daripada hadiah yang mahal. Banyak orang sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa orang tua semakin menua setiap harinya. Rambut mereka memutih, pendengaran mulai berkurang, langkah semakin lambat, tenaga tidak lagi seperti dulu. Sementara kita terus berkata, tunggu sebentar lagi, nanti kalau sudah berhasil. Padahal, tidak ada yang bisa menjamin bahwa nanti itu masih ada. Berapa banyak orang yang akhirnya menangis di atas pusara orang tuanya sambil berkata, seandainya dulu aku lebih sering pulang, namun penyesalan tidak akan mampu mengembalikan waktu. Dalam banyak hadis, Rasulullah menjelaskan besarnya kedudukan berbakti kepada orang tua. Di antaranya sabda beliau, keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dinilai hasan oleh para ulama. Artinya, jalan menuju keberkahan hidup bukan hanya kerja keras, tetapi juga menjaga hati kedua orang tua agar tetap ridho kepada kita. Seringkali kita bertanya, mengapa usaha saya terasa berat? Mengapa rezeki seperti tersendat? Mungkin kita sudah memperbaiki strategi usaha, menambah keterampilan, bahkan bekerja siang dan malam. Semua itu memang penting, namun jangan sampai kita melupakan satu pintu keberkahan yang sangat besar. Doa orang tua. Betapa banyak kisah orang-orang saleh yang hidupnya berubah karena doa ibu dan ayah mereka. Doa orang tua adalah doa yang sangat mulia. Ketika seorang ibu mengangkat kedua tangannya di sepertiga malam untuk mendoakan anaknya, atau seorang ayah memohon kepada Allah agar anaknya dimudahkan urusannya, itu adalah anugerah yang tidak dapat dibeli dengan uang. Karena itu, jangan menunggu sukses untuk mulai berbakti. Justru berbaktilah agar hidup dipenuhi keberkahan. Jika hari ini belum mampu memberi rumah yang mewah, berikan perhatian. Jika belum mampu membelikan mobil, antarkan mereka ketika diperlukan. Jika belum mampu memberi banyak uang, jangan pelit memberikan kasih sayang. Jika tinggal berjauhan, jangan biarkan berhari-hari tanpa kabar. Karena yang membuat hati orang tua bahagia bukan selalu besarnya pemberian, tetapi ketulusan anak yang tidak melupakan mereka. Ingatlah, rezeki dalam Islam bukan sekadar banyaknya uang. Rezeki adalah kesehatan, ketenangan hati,
keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, umur yang berkah, serta kemudahan dalam setiap urusan. Boleh jadi seseorang bergaji besar, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun keluarganya penuh cinta dan keberkahan. Maka jangan hanya mengejar rezeki yang terlihat oleh mata, tetapi kejarlah keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Hari ini, jika kedua orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk membahagiakan mereka. Datangi mereka, cium tangannya, peluk mereka. Minta maaf atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Mintalah doa mereka dengan penuh kerendahan hati. Dan jika kedua orang tua telah berpulang, jangan putuskan bakti. Teruslah mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah, bersedekah atas nama mereka, serta menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat-sahabat mereka. Karena bakti kepada orang tua tidak berhenti hanya ketika mereka meninggalkan dunia. Akhirnya, ingatlah satu kalimat yang semoga selalu tertanam dalam hati kita. Jangan berkata, kalau rezekiku banyak, aku akan berbakti. Tetapi katakanlah, aku akan berbakti mulai hari ini. Semoga Allah melapangkan rezekiku dan memberkahinya. Sebab boleh jadi, pintu rezeki yang selama ini kita cari ternyata dibuka melalui keridaan kedua orang tua. Bakti dulu, baru rezeki. Bukan rezeki dulu, baru bakti. Tahukah kita, sejarah Islam dipenuhi oleh orang-orang saleh yang menjadikan bakti kepada orang tua sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Kisah Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Salah satu kisah paling menggetarkan adalah tentang Uwais Al-Qarni. Ia hidup di Yaman pada masa Rasulullah. Kerinduannya kepada Nabi begitu besar, tetapi ia memilih tetap tinggal untuk merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ketika suatu hari ibunya mengizinkan Uwais pergi menemui Rasulullah, ia menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Madinah. Namun setibanya di sana, Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Karena khawatir ibunya menunggu terlalu lama, Uwais memutuskan kembali ke Yaman tanpa sempat bertemu Nabi. Lihatlah bagaimana seorang anak lebih mengutamakan bakti kepada ibunya daripada memenuhi keinginan pribadinya. Rasulullah kemudian memuji Uwais di hadapan para sahabat dan bersabda bahwa akan datang seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab. Bahkan Nabi memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar meminta doa kepadanya apabila bertemu dengannya. Apakah Uwais dikenal sebagai raja yang kaya raya? Tidak. Tetapi Allah memberinya rezeki yang jauh lebih agung, yaitu kemuliaan di sisi Allah, doa yang dikabulkan, dan nama yang dikenang sepanjang zaman sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Inilah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan emas. Abdullah bin Umar, sahabat yang tidak pernah melupakan wasiat ayahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikenal sebagai sahabat yang sangat lembut kepada orang tuanya. Suatu ketika ia bertemu seorang badui di perjalanan. Abdullah segera turun dari untanya, mempersilakan orang itu menaikinya, lalu menghadiahkan sorbannya. Sahabatnya sangat heran, mengapa ia begitu memuliakan seorang badui. Abdullah menjawab bahwa orang itu dahulu adalah sahabat dekat ayahnya, Umar bin Khattab. Ia teringat sabda Rasulullah, bahwa bentuk bakti setelah orang tua wafat adalah menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabat mereka. Lihatlah bahwa bakti kepada orang tua tidak berhenti ketika mereka wafat. Allah memuliakan Abdullah bin Umar sebagai salah seorang sahabat yang paling luas ilmunya, paling dipercaya meriwayatkan hadis, dan hidup penuh keberkahan, hingga menjadi rujukan umat. Asma binti Abu Bakar dan ibunya. Asma binti Abu Bakar pernah didatangi ibunya yang saat itu masih musyrik. Ia ragu apakah boleh tetap berbuat baik kepada ibunya. Ia pun bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, "Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Asma pun tetap melayani, menghormati, dan berbuat baik kepada ibunya, meskipun berbeda keyakinan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa bakti kepada orang tua tidak bergantung pada keadaan mereka. Selama tidak diperintahkan bermaksiat kepada Allah, mereka tetap memiliki hak untuk dihormati. Keberkahan rezeki dimulai dari ridha orang tua. Para ulama menjelaskan bahwa rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah umur yang berkah. Rezeki adalah hati yang tenang. Rezeki adalah keluarga yang harmonis. Rezeki adalah usaha yang dimudahkan oleh Allah. Demikian konsep antara rezeki dan berbakti kepada orang tua. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.